Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Citra Devi Nurwaimawati, peserta Latsar dari Kabupaten Bantul Angkatan 12C. Di video kali ini, kita akan membahas tentang etika publik. Yuk disimak videonya ya. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Jadi, dengan menerapkan etika publik ini, ketika bekerja kita bisa menentukan perilaku, tindakan, atau keputusan yang baik ataupun buruk. Selanjutnya yaitu ada kode etik. Apa itu kode etik? Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, di mana sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Sebagai ASN, kode etik ini tentunya sudah diatur dalam peraturan pemerintah dan juga undang-undang. Nah, untuk pelaksanaan kode etik ASN sendiri dapat dilakukan dalam berbagai perilaku. Di antaranya yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Hal ini dapat dilakukan ASN dengan tidak melakukan suap menyuap dan juga gratifikasi. Bentuk perilaku kode etik ASN yang kedua yaitu melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Hal ini dapat dilakukan ASN dengan datang bekerja tidak terlambat ya. Bentuk ketiga perilaku kode etik ASN yaitu melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Ya, walaupun pekerjaan baru banyak, ASN tetap harus melayani masyarakat dengan sopan, dengan ramah, dan tidak membeda-bedakan. Karena fungsi ASN sendiri yaitu salah satunya sebagai pelayan masyarakat. Bentuk perilaku kode etik ASN yang keempat yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini biasanya untuk tiap profesi sudah diatur dalam kode etik. Ada beberapa kode etik seperti kode etik guru, kode etik dokter, dan lain-lain. Bentuk perilaku kode etik ASN yang kelima yaitu melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan selama tidak bertentangan dengan peraturan undang-undangan. Ya, sebagai ASN, terutama CPNS ini, kita memang harus mengikuti perintah atasan ya. Dan selama itu tidak menyalahi aturan. Jika sudah menyalahi aturan, maka kita harus berani memberikan masukan ya secara baik-baik. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang perilaku kode etik ASN, kali ini kita akan membahas tentang aktualisasi nilai-nilai dasar etika publik. Nah, karena di sini saya sebagai CPNS guru, maka untuk percontohan dari nilai-nilai dasar etika publik, saya khususkan dari bidang keguruan. Nilai yang pertama yaitu memegang teguh nilai-nilai dalam Pancasila. Sebagai guru, kita harus berpedoman kepada Pancasila, kepada nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Apa saja nilai yang ada di dalam Pancasila? Nilai yang ada di dalam Pancasila ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Nilai yang kedua yaitu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Di sini sebagai guru ataupun sebagai ASN kita tidak diperbolehkan untuk berpartai politik karena memang ASN sendiri diwajibkan untuk bersifat netral. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif.
Di sini, sebagai guru, kita harus berperilaku adil kepada semua siswa, baik itu siswa dari kalangan ekonomi yang rendah ataupun ekonomi yang mampu. Bagaimanapun karakter siswanya, kita harus memperlakukan siswa secara adil dan sama. Nilai yang keempat yaitu memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Contoh dari nilai keempat ini bisa dilakukan guru ketika kita membagikan rapot kepada wali murid, yaitu harus dilakukan secara sopan, secara jujur, dan untuk penilaian sendiri juga harus dilakukan secara objektif sesuai dengan hasil yang didapatkan oleh siswa. Nilai yang kelima yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Di sini di sekolah dapat dilakukan dengan selalu dilakukan rapat rutin ataupun rapat bulanan untuk melaksanakan agenda sekolah agar berjalan lebih lancar. Selanjutnya yaitu ada manfaat etika publik. Etika publik sendiri ada manfaat bagi ASN dan juga manfaat bagi organisasi. Manfaat bagi ASN yaitu yang pertama menjadi landasan sikap dalam berperilaku menjadi ASN. Yang kedua, menjaga citra baik ASN dan lembaga yang menaungi. Yang ketiga, yaitu menjaga profesionalisme sebagai ASN untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Adapun manfaat etika publik bagi organisasi ternyata memberikan banyak manfaat, yaitu diantaranya dari sisi kebersamaan, kepedulian, empati, kedewasaan, orientasi organisasi, kebajikan. Untuk penjabarannya bisa kalian baca sendiri ya. Manfaat kode etik bagi organisasi yaitu dari sisi respek, integritas, inovatif, keluasan, keunggulan, dan kearifan. Wah, ternyata manfaat kode etik ini banyak sekali ya. Maka dari itu memang harus diterapkan dalam keseharian bekerja sebagai ASN. Selanjutnya yaitu etika aparatur ideal di era demokratisasi. Yang pertama yaitu kepegaan terhadap lingkungan strategis. Sebagai ASN ataupun pemerintah, di sini kita harus mengambil kebijakan atau peraturan yang tepat. Jangan sampai menimbulkan keributan di mana-mana, seperti ketika rancangan undang-undang tentang KPK dan juga tindak korupsi, di mana rakyat banyak yang tidak setuju sehingga menimbulkan banyak demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia. Etika aparatur ideal yang kedua yaitu sebagai pengayom dan pelindung atas moral masyarakat. Di sini aparatur memang diharuskan untuk melindungi masyarakat dan juga menjadi percontohan tentang tindakan yang baik dan benar. Selain itu, kita juga bisa memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa kepada lingkungan sekitarnya.
Etika aparatur ideal yang ketiga yaitu keterbukaan pikiran. Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi kegiatan dari pemerintah kepada masyarakat. Di sini, di kegiatan sosialisasi ini antara masyarakat dan juga pemerintah bisa saling terbuka dan juga bertukar pikiran. Etika aparatur ideal yang keempat yaitu memperhatikan aspirasi masyarakat. Karena saat ini kita hidup di era demokrasi, maka aspirasi masyarakat ini menjadi hal yang penting. Aspirasi masyarakat dan juga keluhan masyarakat ini menjadi pertimbangan ASN ataupun pemerintah dalam pembuatan keputusan ataupun kebijakan agar untuk penerapannya nanti bisa lebih tepat sasaran dan juga lebih berdaya guna. Sekian video pembahasan etika publik dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.